NIM 2001020018. Perkenalkan, nama saya Hernani, NIM 2001020017. Perkenalkan, nama saya Nancy Prasiska, NIM 20020020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tamsil Wiranata, NIM 2001020008. Pencegahan dan deteksi fraud. Tujuan dilakukan upaya pencegahan fraud yaitu 1. Mencegah terjadinya fraud secara nyata pada semua lini organisasi. 2. Mengidentifikasi kegiatan yang berisiko tinggi. 3. Melakukan tuntutan dan penjatuhan sanksi yang setimpal atas perbuatan curang pelaku. Pencegahan dan deteksi frauds. Upaya awal pencegahan kecurangan dengan menghilangkan kesempatan dan peluang melakukan fraud dengan membangun dan menerapkan manajemen risiko, yaitu memapping area-area yang berisiko tinggi. Upaya pencegahan yang dilakukan oleh organisasi terhadap penyebab terjadinya fraud yaitu A. Pencegahan fraud terhadap budaya kerja. B. Pencegahan fraud terhadap lemahnya pengendalian internal. Upaya yang dilakukan untuk mendeteksi frauds. Resiko yang dihadapi organisasi yaitu terjadinya frauds oleh manajemen ataupun pegawai. Jika hanya upaya saja tidaklah memadai. Organisasi harus memahami bagaimana cara mendeteksi secara dini terjadinya frauds. Dalam buku Bastian Indra dapat dijelaskan indikasi frauds dengan tanda-tanda gejala dari bukti transaksi, gejala SPI, gaya hidup pegawai terkesan mewah, dan adanya pengaduan atau komplain. Audit investigasi. Audit investigasi adalah forensik, merupakan audit gabungan keahlian yang mencakup keahlian akuntansi, auditing maupun bidang hukum atau perundangan dengan harapan bahwa hasil audit tersebut akan dapat digunakan untuk mendukung proses hukum di pengadilan maupun kebutuhan hukum lainnya. Audit investigasi dilakukan dalam rangka untuk memberikan dukungan keahlian dalam proses legal, pemberian keterangan ahli dalam proses litigasi atau litigation. Audit investigasi ataupun forensik secara konseptual perlu ditingkatkan pemahaman yang maknanya merupakan audit yang bersifat khusus, utamanya yang ditujukan untuk mengungkapkan kasus-kasus atau kecurangan maupun penyimpangan yang memiliki indikasi kolusi, korupsi, dan nepotisme atau KKN. Berdasarkan definisi, jenis audit investigasi dibedakan menjadi dua. A. Audit investigasi proaktif. B. Pendekatan induktif. Pelaksanaan audit investigasi mengacu pada beberapa prinsip investigasi yaitu sebagai berikut. 1. Investigasi merupakan tindakan mencari dan mengungkapkan kebenaran secara lebih dalam. 2. Kegiatan investigasi mencakup sumber bukti yang mendukung fakta yang dipermasalahkan. 3. Kegiatan untuk mendapatkan bukti-bukti yang mendukung dugaan awal. 4. Menyimpulkan fakta sehingga bukti yang diperoleh dapat memberikan kesimpulan.